Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah untuk kami sepanjang hari ini. Terima kasih malam hari ini Kau mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu, semua yang kami kasih bagi kami. Terima kasih Engkau yang berdaulat bertuah atas hidup kami, Engkau yang berkuasa untuk di tengah-tengah kami malam hari ini. Terima kasih Bapak, hidup kami semuanya, kami datang di dalam-Mu. Jadi kami menjadi berkembang di hadapan yang diungkapkan dan menyenangkan hatimu. Terima kasih terpujilah nama-Mu. Kami memuliakan Engkau. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di batu berkat sedang berkuasa dan perlindungan Di tempat baru dari awal. saya lengkap firman-Mu Utamanya Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di
cepat hati, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sumber pertolongan bagi kami. Terima kasih, Kau Allah yang menuntun di setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur, firman-Mu lah yang menjadi terang bagi kami. Kami terus berjalan dalam rencana-Mu, terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang kami nantikan setiap hari, Kau Allah yang kami tunggu setiap hari. Firman-Mu lah yang kami nantikan. Serta berkat-Mu kami tak dapat menjalani hidup kami setiap hari. Kami butuh Engkau. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Bukan bumi, bukan bumi. Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuat tetap di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu,
akan kugagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, titik-titik terendah bukan untuk mengatakanku, bukan kau tak menyerah akan hidupku. tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. mengalah yang kami percaya, yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu Ubah hatiku, caramu menuntutku, tak terbatas di dalam hidupku. Caramu, caramu mengangkatku, caramu mengubahku, caramu menuntutku, tak terbatas di dalam hidupku. tak terbatas kuasamu. Tak terduga caramu. Banyak cara membuat kami ringan, supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau. Setiap langkah hidupku tak terbatas, tak terbatas kasihmu, tak terduga jalan. Engkaulah yang kami percaya di sepanjang hidup kami. Ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku andalkan, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang kami percayai, kau yang kami andalkan di setiap musim hidup kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau tak pernah menyerah menuntut hidup kami. Kau tak pernah
Engkau Allah yang nyata dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah lelah. Engkau Allah yang tidak pernah putus asa untuk membawa kami kembali kepadamu. Kesabaran-Mu, kasih-Mu sangat luar biasa kami rasakan dalam hidup kami setiap hari. Di setiap langkah hidup kami boleh memandang karya-Mu yang sangat nyata bagi kami. Pertolongan demi pertolongan kami boleh rasakan setiap hari. Mujizat demi mujizat kami boleh mengalaminya setiap hari bersama dengan Engkau. Di setiap perjalanan hidup kami, Engkau Allah yang sangat nyata kami rasakan, kami nikmati, kami alami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pembentukan-Mu yang hebat, pembentukan-Mu yang luar biasa. Untuk membawa kami senantiasa tinggal di dalam Engkau. Untuk membawa kami untuk terus memandang Engkau. Terima kasih. Kami menyadari bahwa setiap hari kami ada, semua itu anugerah. Setiap hari kami boleh menikmati Engkau, kami boleh mengasihi Engkau. Itu semua karena kemurahan-Mu saja bagi kami. Terima kasih. Engkau Allah yang kami andalkan, Engkau Allah yang kami percayai di segala musim hidup kami, di dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Engkau Allah yang diandalkan dan dipercayai anak-anak kami di setiap langkah hidup anak-anak kami. Terima kasih. Terima kasih. Engkau sendiri Allah yang mengajari anak-anak kami. Engkau sendiri Allah yang bekerja dengan cara-Mu untuk membawa anak-anak kami tetap tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu, buat kasih-Mu yang mengalir melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang kami percayai di sepanjang hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat hidup-Mu, buat terang-Mu, firman-Mu yang menerangi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu berlimpah di dalam kami. Haleluya. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Tak terlukiskan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karya termegar, tiada bandingannya. Dengan kasih-Mu, dengan
jadi dari awal. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dengan kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setia menjaga dan menyatakan bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selama. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selama. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Sekali lagi katakan, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan dalam hidup kami. Oh, haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, tangan kepalaku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Cepat
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Tak akan pernah ku sesali Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan tak akan pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini buat anugerah. Terima kasih buat kesegaran. Terima kasih buat kekuatan, kehidupan yang Kau alirkan dari tahta hati-Mu Tuhan bagi kami semua. Sehingga kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu itu nyata. Lewat persekutuan dengan firman-Mu, maka kami dapat mengetahui isi hati-Mu, merasakan perasaan-Mu Tuhan. Ketika kami memandang firman-Mu Tuhan, itu artinya kami memandang Engkau, kami memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih. Walaupun Engkau masih misteri Tuhan bagi banyak orang, kehadiran-Mu kadang tanpa kami rasakan. Tapi firman-Mu menjamin bahwa Engkau ada di antara kami. Sungguh Engkau tidak pernah membiarkan kami, meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau dari hari ke hari. Kami boleh merasakan pembentukan-Mu dari hari ke hari Tuhan. Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kalau di waktu-waktu yang lampau, Engkau mengenal orang-orang yang bersekutu dengan Engkau. Engkau mengenal Daud, Engkau mengenal Henok, Engkau mengenal Abraham. Bahkan Engkau mengenal Nuh, Tuhan. Orang yang berkenan di hati-Mu. Selama sepanjang hidupnya, dia beribadah dan taat kepadamu ya Tuhan. Dia bergaul dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah membawa kami, mengajarkan kami bagaimana caranya memiliki pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kesabaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala ketekunan-Mu Tuhan. Telah membimbing kami sampai dengan saat ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami dan seisi keluarga kami Tuhan. Anak-anak kami, seluruh keluarga kami Tuhan. Engkau yang memilihnya semua Tuhan. Firman-Mu membuat segala sesuatu menjadi indah Tuhan. Firman-Mu menyempurnakan kami. Firman-Mu menguduskan kami, menyegarkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih malam hari ini. Engkau menyegarkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Firman yang baru, yang terucap dari mulut-Mu sendiri Tuhan. Kami mendengarkan. Kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Lima. Sampai ada fotomu di situ. Ih. Kenapa sih susah kali sih? Cuma foto aja. Kayak artis aja. Ini udah jadi ngelek ya, itu ngelek langsung. 1, 2, 3. Kira sudah ada yang foto? Sudah. Oh sudah. Baik. Oke. Kembali ke tempat. Oke, shalom semua. Shalom jelita. Mana kakaknya, mana abangnya? Shalom bilang. Shalom bilang. Ya mana kakaknya? Semua. Kakaknya mana? Abang lagi mandi. Bro. Abangnya? Kakak lagi tempat teacher. Kakak lagi tempat titik. Abangnya? Mandi lah, dari bilang. Oh bukan kakak yang mandi. Oke lah. Kenapa abang baru mandi? Karena Baru bangun.
Baru antar kakak. baru antar kakak. Oh, baru. Oke lah. Kok lama kali abangnya mandi ya? Iya, abang ini. Perlu dinasehat. Perlu kamu ajarin. Perlu kamu ajarin. Bilang nanti sama abang ya. Dimarahin sama tua tadi. Iya tua bilang. Ya tua ganteng. Tua. Dia bilang tulang kan. Tua kan. Oke. Shalom Bang Marvel. Kenapa ribut kali itu? Anjing itu. Salam semuanya. Shalom Esther. Shalom Bang Tian. Kok nggak ada suaranya? Salam pulang, salam semuanya. Oh, sulit kali suaranya. Shalom Kak Kesya. Shalom, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Semangat. Berapa hari lagi ujiannya? 2 hari lagi. 2 hari lagi. Mami ini semua tahu. 1 minggu lagi. 2 hari lagi. Gimana Kak, lancar ujiannya? Lancarnya ujiannya? Apa perlu bantuan papi nggak? Agak lancar. Lancar. Kok agak lancar? Baik, puji Tuhan. Shalom. Mana nih Bang Boas nih ya? Kok nggak ketemu ya? Kok nggak kelihatan ya? Shalom Boas sama Glory. Apa kabar? Udah tidurnya? Baik, nggak ada suaranya. Shalom Tante Heni. Shalom semuanya. Selamat malam. Shalom Pak Lunggu. Salam, selamat malam Pak. Baik, puji Tuhan ya. Pastikan semua semangat. Pastikan semua lapar dan haus. Sudah tadi sama Marta. Sudah tadi. Oh ya, salam Inang udah yeye. Katanya belum dipanggil katanya sama Mami Kesia. Shalom semuanya. Kalau gitu, siapa lagi yang belum disalam? Sudahlah ya. Baik, puji Tuhan ya. Kita percaya semua dari hari ke hari kita itu boleh merasakan kehadiran Tuhan ya. Pastikan kita percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu nyata ya. Iya. Tak ada yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan kita ini. Di pagi saudara saya habis Zoom gitu ya, saya telepon Om Twin ya. Kenapa mukanya kok waktu saya lihat fotonya gitu kan, foto yang di ini kan. Saya lihat kok mukanya gimana gitu. Apa matanya itu kan kayak apa? Kayak bengkak gitu. Saya tanya kenapa? Iya kemarin kecapean. Ada kerja apa gitu bantu jemaatnya ini. Pasang lemari yang saya jadi kecapean terus ngantar kayak Vira lagi ke pantai gitu kan. Kalau kami kemarin ke pantai berapa kilo, dia naik motor 40 kilo sudah. Wah, makin bengkak lah gitu. Jembatan berapa kalau 40 kilo itu ya? Nah,
lumayan gitu ya. Tapi ketika cerita-cerita gitu bagaimana pemeliharaan Tuhan itu ajaib ya saudara. Iya. Jadi saudara, apa yang dulu kami rasakan, sering kami ceritakan pada saudara, saudara juga kan mengalaminya juga kan. Bagaimana dengan berbagai macam cara ya Tuhan itu menolong kita. Iya, lucu sekali. Sudah jualan pisang kan gitu, goreng apa itu, pisang apa namanya saya nggak tahu, pisang kejunya, pisang apa. Itu kan hanya dititip di sekolah gitu kan. Praktis lah ya, kalau sekolah buka barulah ada jualan gitu kan. Nah itu pun dibatasi juga kan, 40 bungkus saja gitu. Nah segitulah gitu. Karena kalau lebih nanti jualannya yang lain, yang orang yang lain jualan itu gak laku gitu, karena jualan mereka laku kan. Jadi beralih ke mereka semua, jadi dibatasi jadinya gitu. Nah itu kan kalau sekolah. Kalau enggak, kalau sekolah seperti sekarang kan adik kan sudah libur gitu ya kan. Nah udah libur ya praktis lah, nggak ada jualan lagi itu kan, gimana dong penghidupannya gitu. Tapi saudara, itulah anehnya saudara, ajaibnya saudara Tuhan itu saudara. Ketika diceritakan itu, wow hebat saya bilang gitu ya. Saya ketika diceritakan dari ini, dari itu, kemarin gini, ada lomba nyanyi, dia jadi juri lah gitu. Bayangkan Om Twin suaranya kayak gitu bisa jadi juri gitu kan. Aduh gimana Pak, saya gimana, saya nggak ngerti loh lagu nada gitu kan. Tidak Pak, sudah ditetapkan katanya, tidak ada lagi yang lain. Oh gitu ya, nggak tahu katanya gitu ya. Sebentar ya, coba saya tanya tim yang lain katanya gitu. Lalu ditelepon lagi katanya gitu. Oh iya, pokoknya nggak ada lagi yang lain Pak. Pokoknya sudah ditetapkan Bapak lah salah satu jurinya gitu. Kalau berkat gitu. Adik Ke sudah narik dia kan, disuruh ayolah ikut inilah lomba nyanyi gitu. Aduh nggak mau capean nanti. Ya udah kalau kamu kecapean. Ditelepon sama panitianya saudara, supaya kan panitia youthnya gitu, supaya dia harus ikut gitu. Dapat juara 3 saudara. Ya saya dari dia jadi ikut juara 3. Ada juga berkatnya saudara. Saudara, ketika saya dengar itu, iya ya, saya ingat dulu saudara masa gimana waktu TK-nya Kesia ya. Itu sangat ini sekali saudara. Lucunya waktu itu saudara, kita kan nggak tahu juga kan, entah karena itu, tapi ya lukisan mewarnainya Kesia itu kan ya bagus juga lah, saya lihat gitu di rumah sakit Elizabeth dulu itu saudara. Dia masih TK, dibawa sama baunya waktu itu ya. Itu saudara, dengan itu ya, dengan menggambar ya waktu itu ya, melukis, mewarnai ya. Itu dapat juara 1. Kalau nggak salah panitianya itu ada Boru Purba kalau nggak salah. Hah? Oh ketua panitianya iya, Dokter Boru Purba gitu. Ya nggak tahu, bukan karena itulah ya. Tapi saudara, dengan hadiahnya itu kan, hadiahnya waktu itu kalau nggak salah 400.000 saudara. Saya kata Tuhan hebat ya. Jadi ketika saya dengar tadi ceritanya kayak gitu ya, keren gitu. Saudara, Tuhan itu ingin kita itu benar-benar percaya gitu. Ini loh aku. Memang menurut manusia itu aku tidak nyata gitu. Sehingga ketika ada seorang Nuh yang bisa mendengarkan suaraku, kami berkomunikasi, kami bergaul gitu. Aku berani mengumumkan kalau hanya dia yang berkenan di hatiku. 500 tahun bayangin saudara. Kita saudara, kalau saya mungkin kan dari sejak saya lahir baru, seperti saya katakan sama saudara baru. Kalau dari 96 saya lahir baru sampai 2024 sekarang berarti kan 28 tahun ya. Ya kan? 28 tahun. 28 tahun, benar ya? Dari 96 ya, 28 tahun saudara.
Ya, walaupun dia mungkin tidak bisa dikategorikan sudah bergaul dengan Tuhan gitu. Tapi memang sejak saat itu saya itu punya satu kerinduan. Karena dulu saya dengarkan khotbah tentang Henok itu ya. Henok yang bergaul karib dengan Tuhan gitu. Tapi kan punya pasang surut gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana 500 tahunnya. Dan sejak itu sudah datanglah firman Tuhan bagi dia bahwa dia akan memusnahkan seluruhnya bumi gitu. Bagaimana saudara dia itu tetap menjaga dirinya gitu. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Saudara. Ketika Tuhan menuntun kita sampai dengan hari ini, kita bersekutu dengan Tuhan, anak-anak kita bersekutu dengan Tuhan. Mereka mendengarkan firman Tuhan, mau tak mau mereka mulai percaya kepada Tuhan, saudara. Harus percaya kalau Tuhan itulah yang memberikan kita hidup gitu. Anak-anak kita sedikit secara perlahan gitu mereka mulai diam-diam dalam hati mereka gitu ya. Mereka mengikuti Tuhan yang kita sembah, saudara. Ya kan? Tuhan yang nyata gitu. Saya yakin saudara tidak akan mudah diombang-ambingkan, saudara. Ya. Walau bagaimana orang mungkin berusaha ingin menggoyahkan iman saudara. Saya yakin saudara, ketika saudara menunjukkan sikap terus mau duduk di kaki Tuhan gitu ya. Kenapa ini tampilnya? Oke. Kita percaya saudara, begitu Tuhan melihat bagaimana ketekunan kita terus mau mendengarkan dia, maka Tuhan itu dengan segala hikmatnya itu mampu menarik hati kita. Iya. Kita itu sangat beruntung saudara ya bisa mengenal watak Tuhan yang sangat sabar saudara. Walaupun saudara di satu sisi kita tahu saudara. Kita tahu bahwa Tuhan itu sangat tegas ya. Bagaimana dia itu mendisiplinkan kita gitu ya. Bagaimana dia tidak mau ada orang yang melanggar administratifnya Tuhan gitu ya. Tapi saudara, begitu dia melihat ada orang-orang dari ciptaannya ini saudara, yang masih memberikan sedikit perhatiannya kepada Tuhan gitu. Maka Tuhan itu memang sangat nyata sekali menuntun kita gitu. Dengan berbagai macam cara gitu saudara. Walaupun jalan kita rasanya kita salah karena kita nggak tahu kan. Kita melarikan diri dari satu keadaan gitu. Kita mau menyendiri padahal kita lagi diproses gitu. Ketika saya ingat dulu saudara, ketika di masa-masa dimana rasanya saya sendiri, saya nggak kuat, pengen melarikan diri dari semuanya gitu. Karena berkumpul semua, maksudnya itu numpuk semua kegagalan gitu. Rasanya saya salah kali Tuhan dulu. Mungkin ini bukan panggilan saya Tuhan. Biarlah sudahlah sendirilah gitu. Saya mungkin salah Tuhan. Saya memaksakan diri saya gitu ya. Di saat saya mungkin melihat jemaat-jemaat mungkin gimana gitu ya. Saya merasa sudahlah Tuhan gitu. Tapi ketika Tuhan mulai bawa cara perlahan gitu. Dengan lembut saudara dia itu mengajari saya gitu. Dengan melihat kelembutan Tuhan mengajari saya gitu ya. Secara perlahan saudara saya mulai punya iman. Oh, pastilah Tuhan juga akan dengan lembut mengajar semua jemaat ini gitu. Pastilah. Disitulah saudara secara perlahan saudara saya mulai melihat bagaimana Tuhan bekerja di antara saudara gitu.
di antara anak-anak kita gitu. Iya. Kan sangat jelas bagi kita pertumbuhan anak-anak kita, saudara. Di hadapan kita kelihatan dengan jelas, gitu. Kita perhatikan dengan jelas. Begitu kita mulai mengkhawatirkan anak-anak kita, gimana gitu ya. Tuhan perhatikan juga itu, saudara. Iya. Saya sering sekali, saudara, memperhatikan bagaimana Tuhan itu memperhatikan apa yang saya pikirkan gitu. Apa yang saya khawatirkan, apa yang saya galaukan gitu ya. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan gitu. Itu ternyata Tuhan perhatikan semua, saudara. Satu demi satu. Jadi saudara, kalau menceritakan Tuhan setiap hari kepada saudara, perjalanan kita setiap hari itu menjadi tidak membosankan, saudara. Karena Tuhan yang sangat kreatif itu bersama dengan kita. Tuhan yang sangat penuh kebahagiaan, damai sejahtera, itu menampakkan diri di antara kita. Jadi membuat apapun yang kita renungkan gitu ya, apapun yang kita jalani gitu, membuat itu semua menjadi hidup gitu. Iya. Jadi saya sekarang jadi punya bahkan dari keadaan apa saja gitu ya yang kita hadapi gitu. Bahkan bagaimanapun rasanya kita itu tinggal di tengah-tengah serigala. Kemarin saudara kami kumpul-kumpul saudara menceritakan bagaimana bahayanya handphone gitu kan. Aduh, itu rasanya saudara. Sudah dibilang tadi Mami 2. Iya. Nggak bisa. Terus itu? Gak jalan sekarang. Cabut masukin lah. Itu biasa. Kamu juga bayar sekian tadi. Cek 1 2. Dah? Dah. Closing aja dulu, Mama. Masuk lagi. Hah? Oke, shalom semua. Tes 1 2. Tadi jalannya. Oke, yang di radio boleh masuk lagi. Oke, baik. Kita lanjut ya. Saya harap walaupun prolog gitu saudara ya, walaupun rasanya saya ulang-ulang seperti saudara sering dengarkan gitu ya, itu berguna saudara. Ya, itu berguna untuk mengingatkan saudara, mengingatkan kita semua betapa Tuhan itu nyata. Ya, Tuhan itu sangat nyata gitu. Itu nanti yang membuat kita bisa melewati 100 tahun, 200 tahun. Untuk apa saudara hidup panjang tapi ternyata menderita kan? Maksudnya menderita itu sia-sia kayak Salomo itu saudara. Bayangkan dia mencoba mencari di segala sesuatu, ternyata kesimpulan dia semua sia-sia. Gimana coba? Betapa tragisnya hidup itu. Tadinya dia itu mendapatkan hikmat dari Tuhan, tapi dia berhenti sampai di situ saudara. Sehingga dia menyimpulkan hidup ini sia-sia gitu.
Tetapi bagaimana sekarang ini saudara? Tuhan itu apa ya? Benar-benar itu dia itu hidup di dalam kita. Itulah arti inkarnasi. Itulah artinya kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara. Makanya dikatakan kan kedatangan Tuhan, kedatangan anak manusia itu seperti pada zaman Nuh gitu. Manusia pada waktu itu sibuk kawin mengawinkan gitu. Ya kan? Manusia sibuk dengan dirinya sendiri, saudara. Terus sampai datang waktu itu. Jadi orang tidak menyadari. Berapa banyak orang tidak menyadari, saudara? Saudara kita tiap pagi, saudara kita bersekutu, kita diajar. Mungkin mereka mengatakan, mana Tuhanmu? Buktinya hidupmu seperti itu. Dia keadaanmu seperti itu. Jemaat kalian segitu aja. Gitu. Kan gitu kan? Itulah ejekan-ejekan orang. Tapi kita dengan tekun, saudara. Setiap kali ada jiwa-jiwa baru yang datang, mereka mungkin aneh dengan apa yang mereka dengar, gak biasa. Ketika kita hidup apa adanya gitu loh. Dan orang akan mundur gitu. Tetapi saudara kita dengan tekun tiap hari, saudara. Tahukah saudara? Perjalanan manusia ini sedang ada menuju kekekalan itu, saudara. Akan banyak sekali saudara terjebak, saudara. Terjebak di dalam kesia-siaan gitu. Di mana semua orang sudah berjuang gitu ya. Mungkin mereka membangun pelayanan, membangun bisnis, membangun karir, apapun, saudara. Tetapi ketika di masa tuanya ada yang namanya, saudara, kesia-siaan. Iya. Kenapa orang bisa mengatakan sia-sia? Karena dia gak punya minyak lagi, saudara. Karena merasa dia sudah mencapai sesuatu, ternyata gak ada apa-apa di balik pencapaian itu, saudara. Ketika dia menjadi kaya, lah, apa sih rupanya tentang kekayaan ini? Dia pikir gitu. Di mana saudara ketika dia mencapai sesuatu, mencapai kekayaan tertentu, orang-orang yang ingin menghabiskan kekayaan itu pun akan berdatangan. Yang meminjam uangnya lah, yang menipunya lah, karena akan muncul. Iya. Di mana mungkin pajak makin tinggi lah, gitu kan. Belum lagi saudara ketika sudah sampai di akhir hidupnya, ketika uangnya berlimpah, dia diserang satu penyakit yang tidak ada obatnya. Ya. Berapapun ingin dia beli kesehatan itu, saudara. Tapi ternyata tidak bisa dibeli. Bahkan kadang-kadang mereka susah tidur. Jadi kalau mereka lihat ada orang yang tidur dengan nyenyak, mungkin di bawah pohon gitu ya. Ketika mereka naik mobil gitu ya, mungkin mereka lihat ada orang yang tidur mungkin di bawah pohon gitu ya. Dia akan iri sama orang itu, saudara. Waduh, aku punya kasur yang sangat empuk gitu, tapi aku nggak bisa tidur. Karena mikirin masalah tertentu, saudara. Sementara orang itu, dia nggak khawatir sedikit pun. Mungkin orang mau ambil uangnya, gimana mau diambil? Orang dia nggak punya uang di kantongnya, mungkin kadang tidur di bawah pohon itu kan. Sehingga dia enjoy aja tidur kan. Sementara orang kaya yang punya segalanya, punya pendingin ruangan, yang mungkin bisa diatur semuanya. Itu tawaran-tawaran untuk bikin ruangan yang nyaman itu luar biasa, saudara. Mungkin view-nya menghadap ke pantai mungkin gitu kan. Menghadap kemana gitu. Mungkin dia punya villa gitu. Ada banyak orang kaya yang punya villa, tapi yang tinggal di villa itu adalah para pembantu yang menikmatinya. Semua fasilitas ada di sana. Mereka sibuk cari uang gitu. Sampai malam mereka kerja, ngurusin bisnisnya.
tapi yang menikmati semua para pembantu mereka, saudara. Iya. Gak adil kan? Itulah saudara dunia ini. Jadi ketika kita ini sekarang saudara diajarin mendengar suara Tuhan, mengenali watak Tuhan. Setiap hari saudara. Percaya saudara, saudara tidak akan kekurangan firman setiap hari ini saudara. Gak akan. Iya. Selain firman Tuhan yang kita persekutukan itu luas sekali saudara. Gak habis-habis kalau kita mau persekutukan saudara. Gak habis-habis, berbagai macam. Apalagi saudara Tuhan memberikan hikmat kepada saya ketika menerangkan kepada saudara gitu ya. Semakin saya memberikan hati saya kepada Tuhan, semakin bebas dia menggunakan pikiran saya gitu. Dimana lambat laun ketika saudara mendengarkan suara saya, lambat laun seperti saudara mendengarkan Tuhan itu sendiri. Iya, kan semakin bebas misalnya Tuhan itu pakai bejana ini gitu. Semakin saya persembahkan kepada Tuhan, saudara pun akan seperti itu kok. Kalau saudara persembahkan diri saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan menampakkan diri melalui saudara. Akan berbicara melalui saudara. Sehingga orang-orang yang mendengarkan saudara seperti mendengarkan Tuhan. Maka apabila dalam keadaan seperti itu, siapapun yang menerima saudara seperti menerima Tuhan. Tapi siapapun yang menolak saudara, mereka sudah menolak Tuhan itu sendiri. Ya itu nyata, itu kehidupan yang tak terbantahkan saat ini. Tuhan itu datang. Tuhan itu datang sendiri loh, bukan secara roh lagi. Secara fisik. Secara tubuh jasmani, saudara, dia datang melalui tubuh biasa ini. Disitulah saudara penghukuman itu berlangsung. Penghakiman itu berlangsung. Penghakiman yang nyata. Makanya dikatakan apabila anak manusia itu datang, apakah kamu tahan berdiri? Puji Tuhan saudara, memang tidak ada yang tahan berdiri. Yohanes pun tidak tahan berdiri memandang kemuliaan Tuhan. Kita juga tidak tahan berdiri di hadapannya. Tapi puji Tuhan saudara. Karena kita lapar dan haus akan Tuhan. Dia menaruhkan tangannya di pundak kita. Atau di atas kepala kita. Lalu dia berkata, bangunlah. Ketika kita mendengarkan perkataan itu, maka kekuatan yang baru meliputi kita. Kita semangat menjalani hidup kita setiap hari. Ya. Ketika saya dengar cerita itu tadi saudara, saya bisa membayangkan, saya bilang sama dia, kamu ingatkan ketika kami dulu melewati, waduh sering sekali kami melewati seperti itu. Benar-benar sering sekali mengalami seperti itu. Gak terhitung jumlahnya saudara. Tuhan itu nyata setiap hari. Ketika saya mendengarkan cerita itu dan dia mulai bisa membayangkannya, bagaimana caranya mengalami Tuhan itu sendiri. Dia mulai menjadi iya ya. Baik, puji Tuhan. Mari kita lanjut ya. Perjanjian baru dinamai berdasarkan darah yang ditumpahkan oleh Yesus di kayu salib. Dan casannya coba cabut. Tes cabut casannya. Coba. Kesenggol berarti itu tadi. Hah? Hah? Yang kamera ini coba cabut dulu. Hah? Kenapa? Oh tadi situ. Oke, sudah? Cek 1, 2. Cabut dia masukkan lagi loh. Closing dulu lagi sekali lagi.
Perjanjian baru dinamai berdasarkan darah yang ditumpahkan oleh Yesus Kristus di kayu salib dan perjanjiannya dengan semua orang yang percaya kepadanya. Perjanjian Yesus adalah ini. Orang semata-mata harus percaya kepadanya agar dosa-dosa mereka diampuni karena darah yang ditumpahkannya. Dan dengan demikian mereka akan diselamatkan dan dilahirkan kembali melalui Dia dan tidak lagi menjadi orang berdosa. Orang semata-mata harus percaya kepadanya untuk menerima anugerahnya dan tidak akan menderita di neraka setelah mereka mati. Semua kitab yang ditulis selama zaman kasih karunia muncul setelah perjanjian ini, dan semua kitab tersebut mencatat pekerjaan dan perkataan yang terkandung di dalamnya. Kitab-kitab itu tidak berbicara lebih dari penyelamatan melalui penyaliban Tuhan Yesus atau perjanjian. Semua itu adalah kitab yang ditulis oleh saudara-saudara dalam Tuhan yang memiliki pengalaman. Jadi kitab-kitab ini juga dinamai berdasarkan sebuah perjanjian. Kitab ini disebut perjanjian baru. Kedua perjanjian ini mencakup hanya zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia dan tidak berkaitan dengan zaman yang terakhir. Itulah Alkitab ya. Hanya berhubungan dengan dua zaman itu. Zaman perjanjian lama, Taurat, dan zaman perjanjian baru, kasih karunia. Oke. Jadi, Alkitab tidak banyak berguna bagi orang-orang zaman sekarang yang hidup pada akhir zaman. Paling banter, Alkitab hanya berfungsi sebagai referensi sementara. Tetapi pada dasarnya Alkitab memiliki sedikit nilai guna. Itu sebabnya saudara, apa yang dialami oleh Nuh itu saudara, kan tidak ditulis bagaimana isi daripada percakapan mereka. Sama dengan percakapan Henokh dengan Tuhan, tidak ditulis, tidak dimasukkan di dalam Alkitab. Kan gak ada kan? Oh, Tuhan berbicara kayak gini. Hanya pada saat firman yang diucapkan itu adalah pokoknya pada saat mereka akan memasuki bahtera itu. Kan gitu kan? Makanya kan di kemudian hari kan, setelah mereka masuk di zaman setelah banjir bah itu kan, air bah itu. Nah, ternyata kan bagaimana terjadi peristiwa kebun anggur itu kan. Di mana Ham itu saudara itu mengolok-olok ayahnya gitu, ketika karena mabuk itu sampai telanjang gitu saudara, sehingga Nuh mengkutuk dia gitu, si Ham itu dan keturunannya gitu. Nah itu kan permulaan yang baru lagi gitu. Jadi kan seolah-olah kalau kita lihat di situ seolah-olah tadi kan pergaulan dia dengan Tuhan itu selama 500 tahun itu kan seolah-olah gitu kan kayak gimana gitu ketika kita melihat peristiwa itu gitu. Oke. Nah, jadi saudara makanya dikatakan itu tidak ditulis, dan itu makanya dikatakan tidak ada hubungannya, karena firman yang akan diucapkan, seandainya dulu itu diucapkan di situ, mungkin itu akan dipelajari orang, kata-kata itu akan diulang-ulang saudara, karena itu adalah kata yang diucapkan oleh Tuhan. Tetapi bagi kita sekarang, Tuhan itu sendiri mengajari kita lewat apa yang kita alami hari ini gitu. Makanya itulah sebabnya dikatakan tidak bisa, jadi paling banter hanya bisa menjadi referensi sementara gitu loh. Jadi kita kayak punya gambaran gitu loh. Kalau misalnya dikatakan hidup yang kekal, lalu kita ingat seperti bagaimana Nuh itu 500 tahun. Kan 500 tahun pun kan belum bisa dicatat sebagai kekal. Atau 600 tahun lah. Belum bisa dikatakan itu kekal gitu loh. 1000 tahun pun belum kekal. Kekal itu selama-lamanya. Sementara hidup kita sekarang belum mencapai 100 tahun gitu.
Tetapi dengan itu menjadi referensi bahwa masa tua kita bisa digendong oleh Tuhan. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi kita menjadi ngerti apa arti kata digendong. Lewat pengalaman hidup kita yang kita jalani. Itu sebabnya dikatakan tadi itu saudara. Jadi firman yang diucapkan di zaman itu hanya berlaku untuk zaman itu. Tidak berlaku untuk zaman kita lagi. Makanya saudara, bagaimana cara kita saudara? Kalau misalnya kita mau lepas dari dunia handphone ini. Sulit sekali kan? Tapi lama-kelamaan nantinya saudara, begitu kita itu mau menyerahkan diri kita, kita akan melihat Tuhan akan membuat kita dan anak-anak kita lepas sendiri dari handphone itu. Iya. Ketika kita itu mulai dengan serius datang kepada Tuhan. Ya. Ketika kita mulai lepas juga dari handphone itu kan. Secara perlahan kan. Kalau kita mau benar-benar lepas dari teknologi, kita tinggalkanlah semua. Mana bisa kita zoom saudara. Mana bisa. Pakai apa kita? Berarti saudara, untuk kita bisa tetap melanjutkan hidup kita di tengah-tengah dunia ini sudah dipenuhi dengan segala kerusakan gitu. Lihatlah dari segi makanan aja sudah susah sekali saudara. Lihatlah makanan-makanan yang disajikan itu saudara. Itu pakai perasa semua yang sangat merusak kerongkongan. Iya. Mana bisa kita hindari saudara. Misalnya kalau kita bilang gak bisa makan ini makan itu. Anak kita langsung bilang kayak gini. Mau makan apa lagi ya? Sulit saudara. Apalagi kalau kita beli yang cepat-cepat saji itu saudara. Nugget lah. Sosis lah gitu kan. Itu banyak sekali bahan pengawetnya saudara. Jadi serbu. Rasanya saudara, kalau kita masih bisa hidup sampai sekarang. Kalau kita lihat semua kimia-kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Aduh. Gak akan ada orang yang bisa bertahan saudara. Jadi kalau kita masih bisa hidup sampai dengan hari ini, anugerah. Maka mau tidak mau saudara, ketika kita menyadari keadaan itu, ayo datang kepada Tuhan. Oleh karena firman Tuhanlah kita bisa hidup sampai dengan saat ini. Iya. Hanya oleh karena kita itu percaya Tuhan, hidup di dalam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kalau enggak saudara, tubuh kita yang sudah lama saudara rusak saudara. Enggak ada lagi yang murni saudara. Bagaimana mau murni? Sedangkan pupuk aja sudah dari awal aja pupuk sudah kimia kok. Macam mana lagi? Bagaimana mereka dipaksa untuk bertumbuh? Telur-telur yang kita makan saudara itu saudara. Bayangkan ayam yang harusnya telurnya satu gitu satu hari. Itu bisa sampai berapa loh telurnya satu hari? Bayangkan saudara, ayam pun dipaksa untuk bertelur saudara. Kejam sekali saudara. Iya. Rakus sekali manusia itu saudara. Apalah ayam. Padahal saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan seperti itu loh saudara, binatang-binatang itu saudara. Tapi kalau mereka bisa ngomong saudara, binatang itu saudara. Mereka sangat muak dengan manusia saudara. Kami aja binatang, kami masih punya pri kebinatangan katanya. Manusia gak punya pri kebinatangan lagi saudara. Jangankan pri kemanusiaan, pri kebinatangan pun dia gak punya. Kalau mereka mau jengkel. Bayangkan bagaimana tanaman-tanaman dipotong di ini, dikawinkan dengan ini, dipaksa. Bagaimana ketika buat bonsai gitu. Waduh.
Bagaimana anjing dibikin kecil aja gitu. Ada itu yang dimasukkan di dalam otaknya, itu otaknya anjing untuk membuat anjing itu menjadi anjing yang sangat ganas gitu, saudara. Itulah kerusakan, saudara, manusia. Kita tinggal di tengah-tengah zaman yang seperti itu. Ya. Kalau dengar cerita yang di Papua itu, saudara, baru ceritakan di grup mereka, saudara, berarti dari keluarga jemaat mereka ada yang punya mobil itu, saudara. Dia sopir peternakan babi, saudara. Itu mobilnya itu Hilux. Karena kami pernah naik Hilux di waktu meninggalnya guru kita dulu di Jakarta itu, di Bandung itu kan. Kami bawa Hilux itu ya. Nah, seperti itulah mobilnya katanya gitu. Jadi tiba-tiba itu di tengah kota, saudara. Jadi katanya dirampas. Padahal, saudara, mereka bilang yang merampas itu. Mereka yang merampas itu mereka bilang itu mobil kami katanya gitu. Mobil dia katanya itu katanya. Padahal udah jelas-jelas dia punya STNK-nya semua gitu ya. Tentang mobil itu gitu. BPKB juga. Ambil juga dengan paksa. Jadi sering seperti surat orang-orang yang ada di kayak KKB sama OPM itu kan. Jadi mereka kalau mereka butuh kendaraan itu mereka tinggal rampas aja gitu. Kadang hukum rimba gitu. Tanah seperti itu, saudara. Udah dibeli pun dari mereka bisa ambil lagi loh. Iya. Jadi itu nyata sekali, saudara. Kalau mungkin kita di Batam ini masih enak lah gitu ya. Tapi dengan kita melihat kemajuan teknologi sekarang, saudara, yang sudah sangat merusak itu, saudara. Hanya ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita mesti benar-benar anak-anak, saudara, kalian mesti benar-benar datang sama Tuhan. Latih diri kalian berdoa, berbicara dengan Tuhan. Latih diri kalian itu bergantung kepada Tuhan. Ketika berkali-kali orang tua mengatakan hati-hati, jaga waktu, jaga istirahat, gitu. Kalian mesti dengarkan, gitu. Jangan lawan orang tua, jangan lawan. Ketika masih bisa dibangunkan kalian ya. Ketika misal tidur, bangunnya jam berapa gitu kan. Ketika masih bisa dibangunkan gitu, bangunlah gitu, jangan lawan. Kalian berdosa terhadap Tuhan, bukan hanya kepada orang tua. Kalau kalian berdosa terhadap orang tua, sulit bagi kalian untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membenarkan perbuatan kalian yang melawan orang tua, yang tidak mendengarkan nasihat orang tua. Kalian tidak pernah akan bisa didengarkan oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa kompromi. Karena orang tua adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini bagi anak-anak. Iya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lawan orang tua. Jangan berani menjawab. Iya. Iya. Kalau orang tua kalian masih bisa menasihati kalian, nanti ketika kalian sudah tidak bersama dengan orang tua, aduh, cobalah. Baik, lihat ya, itu tadi ya tentang Alkitab sedikit ya. Sikap mereka terhadap Alkitab. Oke. Namun, orang-orang agamawi tetap sangat menghargainya. Perhatikan ya, orang-orang agamawi sangat menghargainya. Mereka tidak mengetahui Alkitab.
Mereka hanya tahu bagaimana menjelaskan Alkitab dan pada dasarnya tidak menyadari asal mulanya. Tapi mereka merasa tahu. Padahal saudara, harusnya saudara orang itu bisa menyadari loh. Gitu. Makanya saya sering sekali begitu kalau saya bilang gitu kan. Kalau saya perhatikanlah keadaan jemaat itu seperti itu gitu. Saya kan ya udah kemana-mana lah gitu melihat keadaan jemaat. Sedangkan gembalanya saja, pendetanya saja kayak gitu, apalagi jemaatnya gitu. Gembalanya saja, pendetanya saja hidup untuk dirinya sendiri gitu. Dia munafik ketika saya katakan seperti itu. Kita bukan departemen sosial. Gimana dengan yang di dalamnya? Tapi mereka masih bangga saudara. Oh mereka bilang Alkitab bilang kayak gini. Oh kalau sudah dilawan masalah Alkitab, jangan tanya lagi saudara. Padahal sudah sangat jelas kalau mereka berkaca kepada Tuhan Yesus yang ada di Alkitab itu. Maka tidak mungkin saudara akan ada pendeta-pendeta yang sombong yang tinggi hati seperti itu saudara. Kalau mereka benar menghidupi Yesus itu gitu. Tapi entah kenapa saudara, masih aja menganggap dirinya hebat gitu. Bisa menjelaskan Alkitab itu. Kalau sudah menjelaskan Alkitab itu, gak pernah mau kalah itu saudara. Sekalipun dia salah, dia akan mempertahankan pendapatnya. Jadi sikap mereka terhadap Alkitab adalah segala sesuatu dalam Alkitab benar. Tidak mengandung ketidakakuratan atau kesalahan. Karena mereka sudah terlebih dahulu menetapkan bahwa Alkitab benar dan tanpa kesalahan. Mereka pun mempelajari serta memeriksanya dengan sangat berminat. Tapi sudah ditetapkan dulu, pokoknya Alkitab tidak pernah salah. Ui. Halaman berapa tadi Mami? Ini lari jauh. Hah? Lari loh. Sebentar ya. Ini lari jauh ini. Tahu di mana? Apa lari ke bawah? Sebentar ya. Oh masih, waduh. Tunggu. Waduh. Bentar ya. Tunggu. Dari jauh dia. Oh. Terus. Langkah tadi. Sudah. Oke, bentar ya. Oke. Jadi dikatakan sikap mereka terhadap Alkitab
adalah segala sesuatu dalam Alkitab benar, tidak mengandung ketidakakuratan atau kesalahan, karena mereka sudah terlebih dahulu menetapkan bahwa Alkitab benar gitu loh. Padahal sudah sangat jelas bagaimana Alkitab itu adalah awalnya itu kan tulisan-tulisan yang dikumpulkan loh saudara. Jadi istilahnya mereka itu pertama-tama itu sudah tetapkan Alkitab itu pokoknya benar gitu. Jadi jadi dengan perkataan itu di awal membuat orang tidak bisa menyalahkan Alkitab gitu loh. Padahal Alkitab itu kan awalnya kan ditulis, misalnya kan kitab Injil lah saudara. Kan itu kan ditulis oleh orang-orang kemudian kan, bukan langsung semua itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus loh saudara. Misalnya tentang adanya silsilah di situ gitu. Apakah benar Tuhan menyuruh Matius untuk menuliskan silsilah itu? Kan tidak gitu loh. Tidak, belum, maksudnya nggak ada kebenaran yang mengatakan kalau Tuhan menyuruh Matius itu menuliskan silsilahnya Yesus gitu. Cuman karena sudah ditetapkan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, maka semua yang ada di situ sudah benar jadi Alkitab. Ada firman Tuhan, adalah Tuhan itu sendiri gitu. Makanya sibuk sekali saudara, pokoknya Alkitab bilang kayak gini. Lah, kalau mereka kayak gitu, bukankah kalau Tuhan itu sendiri datang, apakah mereka tahu? Apakah orang-orang Yahudi pertama kali mereka tahu nggak kalau Yesus itu adalah Mesias itu? Nggak tahu kan? Sama dengan sekarang, apakah orang akan tahu kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, Mesias atau anak manusia itu datang kedua kali? Apakah mereka tahu? Nggak tahu kan? Yesus saja benar-benar membuat satu mengajar orang, nggak pakai Taurat dia. Dia pakai perumpamaan, dia punya pengajaran sendiri loh. Tentang neraka, tentang sorga, dia punya pengajaran sendiri. Tentang perceraian, semua segala macam, dia punya hukum sendiri. Tentang bagaimana melempari orang yang kedapatan berzina, dia punya pandangan sendiri. Dan akhirnya kan mereka runtuh kan. Berani nggak ahli-ahli Taurat itu melempari perempuan itu? Nggak berani kan? Sama dengan yang sekarang saudara, kalau Tuhan itu datang, semua kita harus bertobat saudara. Artinya kita itu mesti bisa gitu loh, mulai gitu loh. Percayakah kamu aku yang datang gitu? Kalau aku datang, percayakah aku bisa melepaskan kamu dari segala kekuranganmu di masa lampau? Percayakah kamu ketika aku datang, aku akan memberikan kamu terang dan jalan yang baru? Gitu loh saudara. Jadi ini kita sedang ditantang secara pribadi saudara. Jadi ketika menjelaskan ini saudara. Tahukah saudara, mungkin awal-awal ketika ini akan saya hindari menyampaikan kepada saudara. Karena belum waktunya. Tapi ketika kita sudah setiap hari dengan tekun, saudara mulai kenal saya. Setelah bertahun-tahun ini saudara, sudah mulai ngerti saya kan. Bahwa saya merindukan kebenaran. Saya nggak merindukan pujian dari manusia. Kita sudah menjalani pelayanan kita ini, lihatlah saudara. Kalau kita bisa bertahan, bukankah satu keajaiban saudara? Iya kan? Keajaiban lah saudara kita bisa bertahan sampai dengan hari ini. Iya kan? Apa yang kita lewati bersama-sama bertahun-tahun, cobalah lihat. Bukankah satu keajaiban kita bisa tetap ada dalam pelayanan ini, saudara? Ada dalam persekutuan ini, saudara. Kalau pikir-pikir, saudara, ketika kita ada di pelayanan kita yang kemarin yang saya bilang, pelayanan di dunia orang mati itu, saudara. Cobalah lihat bagaimana kita bisa lepas dari situ. Cobalah lihat. Tapi kita lepaskan. Kita selamatkan. Karena siapa saudara? Karena Tuhan. Lihat pengertian-pengertian kita kemarin. Oh kita mungkin diajari pokoknya Allah itu adalah
Kalau orang menaikkan kepada kamu Allah kita berapa? 3 katanya. 3 loh dulu sempat. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus adalah keluarga. Wis. Bagaimana ketika Tuhan luruskan kita? Allah kita Esa satu. Gak boleh ada 3. Dan secara perlahan prinsip Tritunggal pun harus kita tanggalkan. Gitu. Iya. Karena kalau enggak saudara, memang akan jadi bias. Hanya ada satu. Kalau kita kemarin dibilang itu, oh Roh Kudus adalah ibu. Sekarang kita dengan perlahan kita akan mulai tanggalkan. Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Dengan dia memberikan Roh Kudus itu kepada kita. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, tidak bisa disamakan dengan roh-roh lain. Di luar Roh Allah adalah roh jahat. Iya. Sekalipun nampaknya, oh dia memberikan arahan-arahan, itu roh nenek moyang, itu roh jahat. Tapi Roh Kudus itu menguasai segalanya. Tapi dia sangat lembut. Sekaligus dia sangat tegas. Ya. Bapa, demikian juga. Ya, moyang yang mati dan kayu salib itu Yesus. Tapi apakah kita bisa pisahkan Yesus itu dari Bapa? Tidak bisa sama sekali. Ya, tidak bisa. Karena kalau kita pisahkan Yesus itu dari Bapa, pada saat itu kalau kita pisahkan, tidak akan ada namanya keselamatan. Iya. Makanya Erastus bilang kan gitu kan, bahwa juru selamat itu adalah Allah itu sendiri. Membuat orang bingung lagi saudara. Sehingga mereka seperti tidak mengakui Yesus. Padahal saudara, maksud dia bukan begitu. Memang harus Allah yang juru selamat kita. Tapi bukan berarti kita melupakan nama itu, saudara. Nama Yesus. Yesus, manusia Allah. Sekaligus anak manusia. Ya saudara, dengan semua itu saudara kita ini mengerti sekarang. Jadi saya perlahan-lahan mengajari saudara dengan perkataan-perkataan ini saudara. Membuat saudara kokoh gitu. Yang pertama saudara pasti percaya kepada saya gitu. Artinya percaya kepada saya itu saudara mesti bisa melihat kemurnian hati saya gitu. Ya. Gak bisa punya sikap negatif terhadap saya. Dari situlah saudara akan bisa menerima Tuhan. Ya, kita rusak memang saudara. Tapi saudara, setiap kali kita datang sama Tuhan, semua kita yang ada di sini termasuk saya ini saudara, maka kita pasti berjumpa dengan kebenaran. Jangan pernah takut. Ya, saudara akan ingat semua perkataan saya. Entah saudara mungkin nanti di mana kita berpisah atau gimana, saudara mesti ingat semua perkataan saya, tujuan hati saya. Saudara mesti ingat. Iya. Dan yang saudara ingat pasti adalah Tuhan itu sendiri. Karena orang ini terus melekatkan dirinya kepada Tuhan. Orang ini tidak menganggap lagi hidupnya dia sendiri. Dia sudah terus menyangkal hidupnya sendiri. Supaya hidupnya Tuhan itu makin lama makin nyata. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Iya. Entah kita hidup
entah kita mati, hidup kita adalah Kristus. Oke. Tahap pekerjaan zaman sekarang tidak dinubuatkan dalam Alkitab. Tidak pernah disebutkan tentang pekerjaan penaklukan di tempat tergelap dari antara semua tempat. Karena ini adalah pekerjaan yang terbaru. Enggak disebutkan di masa lampau. Enggak bisa sih. Makanya juga kelahiran Tuhan Yesus bagaimana pekerjaan juga enggak terjelaskan juga di Taurat gitu loh saudara. Kalau semuanya ada di dalam Taurat gitu, tentu mereka tidak akan menolak Yesus. Hanya orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Hanya orang yang mengenal Allah dengan benarlah, seperti Abraham, bisa melihat harinya Yesus. Itu loh saudara. Sementara ahli Alkitab tidak bisa. Karena zaman pekerjaan berbeda, bahkan Yesus itu sendiri tidak menyadari bahwa tahap pekerjaan ini akan dilakukan selama akhir zaman. Perhatikan itu saudara. Lucu kan? Bahkan Yesus itu sendiri tidak menyadari bahwa tahap pekerjaan ini akan dilakukan selama akhir zaman. Keep dulu itu saudara, nanti akan dijelaskan. Iya, kenapa dikatakan demikian? Yesus sendiri kan mengatakan saudara, anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Jadi pada waktu itu kan Yesus itu kan anak kan. Kan dia hanya melakukan apa yang dia tahu dan dikasih tahu oleh Bapaknya. Karena itu prinsip dia anak saudara. Makanya dia selalu membatasi dirinya. Makanya sama juga dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang datang kedua kali sekarang. Dengan nama yang baru. Orang yang datang itu, pribadi yang datang. Yang adalah Tuhan itu sendiri pun membatasi dirinya. Iya. Makanya Roh Kristus itu tidak bisa mengatakan seperti Paulus. Kalau ada orang beritakan berbeda dari yang kuberitakan, terkutuklah dia. Kristus tidak akan mengatakan seperti itu. Kristus itu hanya mengatakan, saya hanya melakukan apa yang ditugaskan kepada saya. Mengenai ada orang lain, ada di balik ini. Itu hanya Bapa yang tahu. Hanya Allah yang di sorga yang tahu. Nah, gitu loh saudara. Tapi benar dibilang dia. Tapi kamu tidak boleh mengatakan anak manusia itu bukan Tuhan itu sendiri. Gitu. Ya di situ saudara ya. Kita mesti benar-benar saudara itu. Benar-benar dengan sangat hati-hati sekarang saudara kita itu. Oke, saya ini dulu. Karena zaman pekerjaan berbeda, bahkan Yesus sendiri tidak menyadari bahwa tahap pekerjaan ini akan dilakukan selama akhir zaman. Jadi bagaimana mungkin orang-orang pada akhir zaman menemukan tahap pekerjaan ini dalam Alkitab dengan memeriksanya? Tentu tidak mungkin. Itu saudara ya. Lalu gimana dong? Sebagaimana saudara, kita dulu percaya dengan tulus kepada Alkitab saudara. Ketika pada masanya, saudara pun bisa dengan tulus mempercayai setiap firman Tuhan ini. Tapi ingat, saudara tidak bisa membuatnya menjadi doktrin yang mati. Saudara tidak bisa dengan menghafal semua ini menggantikan engkau memperoleh hidup. Tidak bisa. Makanya saudara, perjalanan kita setiap hari, perubahan watak kita setiap hari, bagaimana ketika kita dituntut, bagaimana ketika kita dihajar,
Kita mesti memperhatikan itu semua. Dan mengenali watak Tuhan yang nyata dalam kehidupan yang kita jalani. Perhatikan ya. Saudara mesti dengan sangat serius memperhatikan itu. Ya. Itu yang harus serius saudara jalani dalam hidup saudara. Kalau saudara mau tetap eksis dalam kehidupan ini. Ya. Disitulah nanti saudara akan merasakan bagaimana engkau digendong oleh Tuhan. Sampai masa putih rambut. Rasanya tubuhmu ini sudah lemah mungkin. Kan makin lama kan tubuh kita itu kan. Umur bertambah saudara. Akan kelihatan. Disitulah saudara. Hanya dengan hidup di bawah pemeliharaan Tuhan. Disitulah kita melihat bagaimana kita digembalakan oleh Tuhan itu sendiri. Belum lama yang kita lewati bersama dengan Tuhan, saudara. Henok 300 tahun, kita belum mencapai 300 tahun. Berapa puluh tahun, saudara. Atau mungkin baru berapa tahun kita serius. Mungkin baru 2 tahun, hampir 3 tahun, saudara kita bersekutu ini, saudara. Sudah 1000 berapa? Berarti sudah 3 tahun lebih ya. Ya kan? Puji Tuhan, saudara. Baik, mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sebentar kami Tuhan beristirahat dalam hadirat-Mu. Biarlah kami boleh beristirahat dengan baik sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Dan berkati semua.